Polisi tersebut resah dan gelisah dengan kejadian yang menimpanya. Seusai dibohongi Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Komjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi mengungkap penyelidikan tim khusus Polri di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Arianto Sutadi mengungkap hasil temuan Propam soal Ibtu Rudiana saat mengamankan para terpidana kasus Vina Cirebon. Saat ditelepon Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana kasus Vina selama 15 menit. Bahkan saat konferensi pers dengan Hotman Paris, Ibtu Rudiana juga mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Rupanya berdasarkan temuan Propam, Rudiana memeriksa para terpidana itu lebih dari 15 menit. Berdasarkan temuan Propam, Ibtu Rudiana memeriksa para tersangka selama 20 menit. Setelah membeberkan temuan Propam itu, Arianto Sutadi kini mengungkap penyelidikan yang sedang dilakukan oleh tim khusus Mabes Polri. Arianto mendapat kabar bahwa tim khusus itu sedang memeriksa lagi kasus Vina Cirebon dari awal. Pemeriksaan itu dilakukan dengan memeriksa para penyidik yang menangani kasus kematian Vina dan Eki. Bahkan menurut dia, pemeriksaan itu sudah dilakukan oleh tim khusus tersebut. Namun ia mengaku belum mengetahui hasil dari pemeriksaan itu. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Tak hanya para penyidik di tahun 2016, para saksi-saksi yang ada di kasus Vina Cirebon juga diperiksa ulang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. "Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan," kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Rudiana akhirnya ungkap soal backing kuat di kasus Vina Cirebon. Sosok backingan orang kuat di balik Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon terungkap. Ibtu Rudiana, ayah Eki, akhirnya angkat bicara. Dirinya menganggap sosok yang paling kuat dan mendukung dirinya yaitu Allah SWT. Sementara itu, sosok pejabat yang selama ini dicurigai oleh publik tidak pernah ada. Hal ini disampaikan Ibtu Rudiana melalui wawancara pada program acara One on One, Tiffen, Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, bermula dari presenter Tisa Noveni bertanya soal kabar simpang siur mengenai sosok kuat di balik keberadaan Ibtu Rudiana yang diduga memberi backingan. Asumsi orang di luar sana menjadi liar karena Bapak menggandeng kuasa hukum yang orang tahu kuasa hukum ternama yang terkenal, ungkap presenter Tiffen, Tisa Noveni, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Sehingga ada orang berasumsi bahwa ini kasusnya seperti di-backing oleh orang kuat. "Ini benar, Pak?" tanya Tisa. Menanggapi hal itu, Ibtu Rudiana menjelaskan bahwa dirinya menganggap sosok yang paling kuat dan mendukung dirinya yaitu Allah SWT. Sementara itu,
Sosok pejabat yang selama ini dicurigai oleh publik tidak pernah ada. Berbicara orang kuat mungkin saya lebih ke Allah ya. Tapi orang kuat yang dibilang pejabat tidak ada, jawab Ibtu Rudiana. Terlebih, ayah Eki ini mengatakan bahwa pada saat kejadian sang anak meninggal dunia ini dirinya masih berpangkat Aibtu. Apalagi saya hanya orang biasa, kemudian saya dulu pangkatnya Aibtu ya memang pas-pasan. Memang punya kemampuan apa kalau pas-pasan, ujarnya. Kendati demikian, Ibtu Rudiana dengan tegas menepis kabar mengenai dugaan publik soal adanya sosok backingan di balik keberadaan dirinya. Jadi tidak ada ya tudingan soal dibackingin sama orang kuat di belakang yang melindungi sosok Rudiana, kata Tisa. Tidak ada sama sekali, jawab Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Ibtu Rudiana akhirnya blak-blakan terkait backingan orang kuat di balik dirinya di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, kekasih Vina Cirebon, itu juga sempat jadi sorotan saat berusaha mendekati Hotman Paris agar mau jadi kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana akhirnya kembali muncul ke hadapan publik dengan memberikan sejumlah klarifikasi terkait kasus Vina Cirebon. Melalui wawancara pada program acara One on One, TV One, Ibtu Rudiana menjelaskan sejumlah klarifikasi yang menyangkut namanya dalam kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengaku kini telah dilindungi oleh kuasa hukum Pitra Romadoni Nasution dan Elsa Sharif. Di mana kedua nama kuasa hukumnya ini merupakan sosok pengacara ternama di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan tersebarnya kabar yang simpang siur mengenai sosok kuat di balik keberadaan Ibtu Rudiana yang diduga memberi backingan. Terkait hal tersebut, Ibtu Rudiana menjelaskan bahwa dirinya menganggap sosok yang paling kuat dan mendukung dirinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, sosok pejabat yang selama ini dicurigai oleh publik tidak pernah ada. Terlebih, ayah Eki ini mengatakan bahwa pada saat kejadian sang anak meninggal dunia ini dirinya masih berpangkat Aibtu. Oleh sebab itu, Ibtu Rudiana dengan tegas menepis kabar mengenai dugaan publik soal adanya sosok backingan di balik keberadaan dirinya. Sebelumnya, langkah Ibtu Rudiana mendekati pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dalam kasus Vina Cirebon berbuah simalakama. Pasalnya, untuk bisa mendekati Hotman Paris, Ibtu Rudiana harus meninggalkan pengacara sebelumnya, Elsa Sharif. Sementara Hotman Paris yang sudah didekati ogah menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana meski keduanya sudah tampil satu meja dalam konferensi pers di Keraton Kacirebonan, Cirebon pada Senin, 29/7/2002. Pertemuan Ibtu Rudiana dengan Hotman Paris itu ternyata tanpa sepengetahuan Elsa Sharif, selaku kuasa hukumnya. Hal ini terungkap saat Elsa bersama Rasman Nasution hadir di acara Rakyat Bersuara di iNews TV pada Selasa, 30 Juli 2024, malam. Praktisi hukum, Rasman Nasution mengaku miris dengan kelakuan Hotman Paris. Ia tak habis pikir Hotman, kuasa hukum Vina, tiba-tiba tampil bareng Ibtu Rudiana. Rasman mengaku tidak menyalahkan Ibtu Rudiana karena ia menduga bahwa sang polisi tersebut resah dan gelisah dengan kejadian yang menimpanya. Seusai dibohongi Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Komjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi mengungkap penyelidikan tim khusus Polri di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Arianto Sutadi mengungkap hasil temuan Propam soal Ibtu Rudiana saat mengamankan para terpidana kasus Vina Cirebon. Saat ditelepon Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana kasus Vina selama 15 menit. Bahkan saat konferensi pers dengan Hotman Paris, Ibtu Rudiana juga mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Rupanya berdasarkan temuan Propam, Rudiana memeriksa para terpidana itu lebih dari 15 menit. Berdasarkan temuan Propam, Ibtu Rudiana memeriksa para tersangka selama 20 menit. Setelah membeberkan temuan Propam itu, Arianto Sutadi kini mengungkap penyelidikan yang sedang dilakukan oleh tim khusus Mabes Polri. Arianto mendapat kabar bahwa tim khusus itu sedang memeriksa lagi kasus Vina Cirebon dari awal. Pemeriksaan itu dilakukan dengan memeriksa para penyidik yang menangani kasus kematian Vina dan Eki. Bahkan menurut dia, pemeriksaan itu sudah dilakukan oleh tim khusus tersebut. Namun ia mengaku belum mengetahui hasil dari pemeriksaan itu.
Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Tak hanya para penyidik di tahun 2016, para saksi-saksi yang ada di kasus Vina Cirebon juga diperiksa ulang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. "Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan," kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana akhirnya ungkap soal backing kuat di kasus Vina Cirebon. Sosok backingan orang kuat di balik Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon terungkap. Ibtu Rudiana, ayah Eki, akhirnya angkat bicara. Dirinya menganggap sosok yang paling kuat dan mendukung dirinya yaitu Allah SWT. Sementara itu, sosok pejabat yang selama ini dicurigai oleh publik tidak pernah ada. Hal ini disampaikan Ibtu Rudiana melalui wawancara pada program acara One on One, TVN, Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, bermula dari presenter Tisa Noveni bertanya soal kabar simpang siur mengenai sosok kuat di balik keberadaan Ibtu Rudiana yang diduga memberi backingan. Asumsi orang di luar sana menjadi liar karena Bapak menggandeng kuasa hukum yang orang tahu kuasa hukum ternama yang terkenal, ungkap presenter TVN, Tisa Noveni, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Sehingga ada orang berasumsi bahwa ini kasusnya seperti di-backing oleh orang kuat. "Ini benar, Pak?" tanya Tisa. Menanggapi hal itu, Ibtu Rudiana menjelaskan bahwa dirinya menganggap sosok yang paling kuat dan mendukung dirinya yaitu Allah SWT. Sementara itu, sosok pejabat yang selama ini dicurigai oleh publik tidak pernah ada. "Berbicara orang kuat mungkin saya lebih ke Allah ya. Tapi orang kuat yang dibilang pejabat tidak ada," jawab Ibtu Rudiana. Terlebih, ayah Eki ini mengatakan bahwa pada saat kejadian sang anak meninggal dunia ini dirinya masih berpangkat Aibtu. "Apalagi saya hanya orang biasa. Kemudian saya dulu pangkatnya Aibtu ya memang pas-pasan." "Memang punya kemampuan apa kalau pas-pasan?" ujarnya. Kendati demikian, Ibtu Rudiana dengan tegas menepis kabar mengenai dugaan publik soal adanya sosok backingan di balik keberadaan dirinya. "Jadi tidak ada ya tudingan soal di-backingin sama orang kuat di belakang yang melindungi sosok Rudiana," kata Tisa. Tidak ada sama sekali," jawab Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Ibtu Rudiana akhirnya blak-blakan terkait backingan orang kuat di balik dirinya di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, kekasih Vina Cirebon, itu juga sempat jadi sorotan saat berusaha mendekati Hotman